mereview 12 materi bahasa dan sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Bapak Dr. Dini PD dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, Aswiyatul Arafah dengan NIM 11. baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia ini selama semester 4. Nah, selama semester 4 ini, kita sudah membahas 12 materi. Baiklah, kalau kalian ingin tahu mengenai 12 materi ini, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama ada deskripsi kata benda. Kata benda adalah segala yang berwujud di alam, termasuk zat, barang berharga, dan benda hidup atau bergerak. Kata benda dapat diterangkan dengan kata sifat dan kata sandang, berfungsi sebagai subjek dan objek dalam kalimat, dan dapat berbentuk konkret atau abstrak. Kata benda konkret merujuk pada objek fisik dan yang diamati dan diraba, seperti meja dan buku. Sementara kata benda abstrak menggambarkan ide atau emosi, seperti cinta dan kebahagiaan. Contoh penggunaan kata benda konkret adalah buku yang digunakan untuk mencatat pelajaran dan tugas. Yang kedua adalah identifikasi diri. Identifikasi diri meliputi penulisan nama dan identitas yang mencakup diri, khas individu. Nama digunakan untuk mengenali dan membedakan orang, tempat, benda, atau ide, dan dapat mencerminkan usia, alamat, hobi, dan anggota keluarga. Misalnya, nama saya Aswiyatul Arafah, biasa dipanggil Azri, umur 6 tahun, kelas 1 SD, Sukajaya, hobi bermain bulu tangkis. Penulisan nama keluarga menggunakan gelar kekerabatan sesuai budaya, seperti Ahmad Rajo Mangku dari Minangkabau, dan nama akademik dan singkatan seperti MSc dan SPD dan MAN dengan format khusus. Sementara akronim dan nama diri seperti pemilu ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah morfem, kata atau frase yang digunakan untuk berkomunikasi, menegur, atau menyapa orang yang diajak bicara dengan memperhatikan norma, adat istiadat, tempat, waktu, dan situasi. Sapaan dapat bersifat formal, seperti selamat siang Pak Direktur, atau seperti hai Andi, sudah makan siang belum? Penulisan sapaan menggunakan huruf kapital di awal kata dan dipengaruhi status sosial serta adat istiadat. Seperti contoh sapaan hormat adalah selamat pagi Profesor Budi. Sedangkan sapaan biasa seperti hai Santi, apa kabar? Digunakan untuk teman sebaya. Kalimat sapaan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk menjaga kesopanan. Yang keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk menggambarkan latar belakang atau situasi. Prolog adalah bagian pembukaan cerita yang memberikan gambaran awal, sedangkan epilog adalah penutup cerita yang menyimpulkan atau memberikan pesan. Berikut adalah contoh dialog singkat Dena dan Alda. Hari ini ada rencana apa nih? Mau main basket sih di lapangan, kamu mau ikut? Boleh juga tuh, jam berapa ya kira-kira? Nanti sih pukul 4 sore, kamu mau nih? Oke, sip deh, aku akan siap-siap nanti. Yang kelima ada jenis-jenis membaca. Membaca adalah keterampilan berbahasa tulis yang penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang membantu meningkatkan daya pikir dan wawasan seseorang untuk menjadi pembaca yang baik dan benar. Perlu meningkatkan konsentrasi, mempersiapkan aktivitas membaca, tahu alasan membaca, dan memahami apa yang dibacanya. Berbagai jenis membaca seperti membaca cepat untuk merespon teks dengan cepat, membaca sekilas untuk merespon informasi dengan cepat, membaca nyaring dengan menyuarakan teks dengan membaca senyap tanpa suara, membaca petunjuk seperti petunjuk resep atau petunjuk obat. Memerlukan pemahaman yang tepat agar penggunaannya benar dan aman. Untuk membaca dengan baik dan benar, pilih waktu dan tempat yang tepat. Yang keenam ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan kaya makna dengan pilihan kata yang padat, penuh majas, lambang, dan irama, sejak, dan ungkapan yang menarik.
puisi terikat oleh irama, matra, serta penyusunan tari dan baitnya mempertajam kesadaran akan pengalaman yang membangkitkan tantangan khusus melalui perataan bunyi, irama, dan makna. Sementara itu, prosa adalah tulisan yang digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara objektif, tanpa struktur, ritmis, dan jelas. Membaca puisi menggunakan keterampilan khusus untuk menyampaikan suasana dan nada puisi dengan baik, melibatkan ingatan, tekanan, intonasi, dan jeda. Sedangkan membaca teks memerlukan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metagonitif, serta dilakukan dengan bunyi yang nyaring atau dalam hati untuk pemahaman yang mendalam. Yang ketujuh ada menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah menyusun huruf demi huruf secara lurus tanpa kemiringan. Menurut Alice menambahkan bahwa menulis tegak bersambung perlu memperhatikan aturan estetika dan menggabungkan huruf dengan bentuk membulat. Ada 3 jenis huruf tegak bersambung. Yang pertama ada ekstrim dengan huruf besar, bersambung antara kata dengan konsentrasi tinggi, dan tersial dengan jeda penulisan titik tertentu. Selanjutnya ada contoh huruf tegak bersambung. Nah, ini adalah contoh huruf tegak bersambung. Nah, kalau ini adalah contoh instrumen latihan menulis kata. Selanjutnya, ini adalah instrumen latihan menulis kalimat. Yang kedelapan, ringkasan. Ringkasan atau versis adalah bentuk ringkas dari sebuah karangan yang tetap menampilkan struktur dasar aslinya. Istilah versis adalah berarti memangkas, di mana menyusun ringkasan hanya menghilangkan bagian-bagian kecil yang tidak esensial, namun tetap mempertahankan urutan gagasan utama. Sementara itu, ikhtisar adalah pendekatan bacaan dengan mengambil bagian-bagian penting tanpa perlu membaca keseluruhan teks, tidak mempertahankan urutan aslinya, dan dapat disajikan dalam bentuk kalimat, bagan, karangan, atau resume. Nah, perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar adalah kalau ringkasan itu menyusun informasi menjadi versi yang lebih pendek dengan mencangkup poin-poin penting. Sedangkan ikhtisar memberikan gambaran singkat yang lebih formal dengan struktur sering digunakan dalam dokumen resmi atau laporan untuk pemahaman yang cepat bagi pembaca. Yang kesembilan ada parafrase. Parafrase adalah penguraian kalimat atau penyataan dengan menyusun kata yang berbeda untuk menjelaskan makna tersembunyi. Langkah-langkah parafrase meliputi membaca dan memahami ide sastra secara keseluruhan, memahami jenis perubahan yang akan dilakukan, dan mengungkapkan kembali dengan bahasa dan bentuk yang berbeda. Yang ke-10 ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah media tertulis untuk menyampaikan pesan, seperti pernyataan, pemberitahuan, laporan, atau permintaan, dan dapat menjadi karya sastra jika ditulis dengan baik. Surat resmi terbagi dalam 3 jenis, yaitu surat dinas, surat jabatan. Misalnya, surat tugas, surat permintaan, surat instruksi, surat keputusan, surat rekomendasi, dan surat referensi, yakni dengan administrasi pemerintahan. Karakteristik surat resmi meliputi bahasa yang jelas, umum, dan baik dengan format tertentu, seperti penggunaan alat surat, nomor surat, lampiran, perihal, atau pembukaan dan penutup, serta cap atau stempel. Lembaga surat pribadi sebaliknya tidak menggunakan kop surat atau nomor surat dan menggunakan bahasa sesuai keinginan penulis saja, tetapi tetap memperhatikan etika dan kesopanan. Contohnya termasuk surat izin dari orang tua, surat cinta, surat undangan ulang tahun. Surat pribadi bersifat informal dan disusun dengan berbagai
bahasa yang alami, sederhana, menarik, dan juga ringan. Ke-11 ada formulir dan kwitansi. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam data, transaksi, atau berbagai alat untuk menetapkan tanggung jawab dan permintaan untuk melakukan suatu kegiatan. Berbagai definisi mengenai formulir mencakup sebagai selembar kertas yang diisi dan harus disertakan kepada bagian pendaftaran atau sebagai media yang memiliki ruang untuk mencatat informasi, transaksi, atau aktivitas ekonomi sesuai organisasi. Sementara itu, kwitansi adalah bukti pembayaran yang diberikan oleh penerima uang kepada yang membayar dengan aturan tanpa materai dan mencatat jumlah uang yang dibayarkan. Formulir dan kwitansi digunakan dalam berbagai konteks untuk mencatat dan bukti transaksi yang sah. Nah, yang terakhir itu ada naskah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyampaikan pikiran, informasi, atau gagasan, dan untuk menginstruksikan, menghibur, atau mengunjuk pendengar. Tujuan pidato mencakup memberikan arahan, mempengaruhi audiens, memberikan pemahaman, dan menghibur. Menyusun teks pidato melibatkan menentukan tema yang sesuai dengan acara, menetapkan tujuan pidato, dan mengumpulkan bahan yang relevan. Pidato persuasif misalnya bertujuan memperkuat atau mengubah keyakinan audiens dan mendorong tindakan. Seringkali menggunakan kata-kata ajakan seperti marilah, ayo. Contohnya, pidato yang mengajak audiens untuk menggunakan helm saat berkendara demi keselamatan di jalan. Nah, tadi merupakan penjelasan dari 12 materi ini yang sudah kita pelajari selama semester 4 ini. Mungkin cukup sekian review materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materinya, bahasanya, atau ketidaksopanan dalam berbahasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.